menampilkan di konser Anak Diraja ini. Kita boleh tepuk tangan dengan bangga. Please welcome Inang Rita Butar-Butar. Lalu di sini juga ada Bang Vicky Sianipar. Wah, ini pemandangan unik ini. Vicky Sianipar. Lalu di sini ada lebih unik lagi, layak kita, layak Ferdi Elemen Simoro. Jadi mulai hari ini kayaknya aku manggil dia udah layak. Lalu kita ada adik kita Osenota Soid, mungkin lagi siap-siap prepare. Lalu ada lagi Senada Trio. Lalu ada Silvania Ritora. Putri Indonesia mana Putri Indonesia? Oh, lagi persiapan. Ada Putri Indonesia juga, perwakilan Putri Indonesia Sumatera Utara 2023. Dan satu lagi yang paling ditunggu-tunggu di konser Anak Diraja ini, please welcome Marsada Band. Yes. Dan juga ada layakku Okan Nababan. Dan ada juga adikku Egan Nababan dan juga Irma Purba yang akan membawa acara ini selesai dan landing dengan tepat. Ah, itu dia. Mereka berdua nanti yang bikin, ya. Ya, dan juga ada Okan Nababan tentunya, dan ada juga dari yang lebih tadi juga, dan teman-teman semuanya. Mungkin kalau ada yang belum saya ucapkan satu persatu, saya minta maaf. Saya buka sedikit. Konser Anak Diraja ini adalah konser yang kami bikin secara tahunan dan kami kemas dengan orkestra. Kenapa orkestra? Karena memang sebelumnya Bang Vicky Sianipar ini adalah salah satu komposer andalan saya juga, yang saya banyak referensi dari beliau untuk membuat aransemen terutama lagu-lagu Batak. Kenapa orkestra? Karena menurut Anak Diraja, Batak layak untuk upgrade dalam hal bermusik, gitu ya, dalam hal menikmati musik-musik, terutama musik daerah. Kira-kira kayak gitu. Dan kenapa artisnya adalah teman-teman yang di depan ini? Tentunya sebelum kami memulai, kami itu based on data semuanya. Jadi siapa sih artis-artis yang ingin ditonton oleh halak kita atau Dongan Raja semuanya, dan teman-teman dan musisi-musisi kita inilah yang paling banyak request. Jadi tepuk tangan buat semua rekan-rekan yang ada di sini. Terima kasih banyak. Dan kali ini kita juga mendapat kesempatan yang sangat luar biasa. Jujur, pada waktu kita bikin konser di sini, Pak, orang nanya, lu kok bikin di Bekasi gitu? Karena Bekasi ini adalah pusatnya orang Batak, guys. Ya. Bekasi ini adalah pusatnya orang Batak. Jadi sangat layak untuk ditaruh di Bekasi Convention Hall, karena memang gedungnya juga sangat mumpuni untuk membuat suatu konser seperti ini. Ya, kira-kira pembukaan dari saya itu, mungkin teman-teman semuanya mau bertanya, silakan bertanya. Di sini ada pihak sponsor, dari pihak artis dan acara ini, silakan ditanya. Ya, selamat sore, saya Irul dari Suara Pembaruan. Saya ingin tahu terkait dengan pemilihan. Kalau tahun lalu ada beberapa yang mungkin tahun ini nggak ikut, Novita Dewi, terus beberapa yang terus alasan Mas Kosan sendiri memilih teman-teman ini, selain tadi pemilihannya adalah karena karena keinginan teman-teman orang Batak, apalagi kriterianya, terus terkait dengan Mas Ferdi ini. Ini Mas Kasalan, alasannya apa mau ikut gabung di konser Anak Diraja ini? Terus ketiga, terkait dengan musisi yang dibawa Kosan, mungkin ada musisi-musisi yang asli, memang benar-benar asli Batak, dan selama ini memang terkenal di Batak, tapi belum booming di tanah air mungkin. Udah ya? Ya. Sedikit Bang, kebanyakan bingung. Habis ini lagi ya. Pertanyaan pertama tadi mengenai beberapa musisi.
ya kenapa musisi-musisi yang di samping kanan kiri saya ini musisi hebat ini? Tentunya ya selain tadi request daripada para penikmat musik Batak, tapi ada hal yang paling penting ketika saya membuat konser Anak Niraja ini, banyak hal yang saya perhitungkan, Bang. Yang saya perhitungkan paling utama adalah kualitas. Dan semua orang-orang yang di samping ini, ya orang-orang hebat yang di kanan kiri saya ya, Anak Niraja ini adalah orang-orang yang sudah teruji kualitasnya sejak dahulu kala. Ya, siapa yang nggak kenal dengan Inang Kita Butar-Butar? Siapa yang nggak kenal dengan Bang Vicky Sianipar? Siapa yang nggak kenal dengan Marsada band Batak yang satu-satunya band Batak yang memang formasinya band dan dikemas dengan mempertahankan warna musik etnik Bataknya, itu Marsada Band. Jadi tepuk tangan juga buat Marsada Band. Dan di sini teringat dengan Live Ferdi Siboro. Ini Live Ferdi Siboro ini waktu itu saya karena podcast di tempat beliau, jadi diundang podcast, terus ternyata dia punya kerinduan, gue bikin dong konser-konser Batak. Nah, dan akhirnya saya bilang ayo, ternyata dia nantangin saya kan paling gak bisa ditantangin, jadi saya kayak bersambut gitu, dan lanjut ternyata Live Ferdi benar-benar dia sangat maksimal untuk konser ini, benar-benar persiapannya juga luar biasa, bersedia untuk ikut latihan gitu. Dan di sana juga ada Ito Itoku, Senada Trio. Mereka itu udah trio yang bukan baru lagi, yang udah melanglang buana di industri musik Batak ini. Tepuk tangan buat Senada Trio. Panggung Batak ini juga, panggung Anak Niraja ini selalu kami menyediakan konser satu panggung, pertemuan antara penyanyi junior dan penyanyi senior, ya, lintas generasi. Dan untuk penyanyi junior kita kali ini, kalau tahun lalu kita ada kita Sitompul, tahun ini kita ada adikku Silvani Aritona. Tepuk tangan buat Silvani Aritona. Kira-kira itu jawabanku ya. Yang kedua sih. Terima kasih. Saya terus terang waktu pas Posan ngajakin, ayah saya itu orang Batak. Dia pengen banget saya bisa ngomong Batak, nyanyi lagu Batak. Sedangkan saya lahir di Bandung, gede di Bogor. Jadi setiap dia pulang, dia ngelihat saya logat Sunda, itu dia marah. Kau bukan Sunda, kau Batak. Tapi dia udah meninggal. Jadi saya pikir saya harus cobain nyanyi lagu Batak. Dapat kesempatan dari Om Posan, thank you banget. Mudah-mudahan ayah saya nonton ya. Udah meninggal. Jadi terima kasih Om Posan. Nyanyinya apa nanti? Mungkin nyanyinya nyanyi Batak atau apa? Pilih ya. Apa ya? On Bonia sama Anak Medan. Karya dari Om Vicky ini, aduh. Mana Dadali tapi versi Mana Dadali. Thank you. Bang Posan ada yang musisi asli yang dari sana? Ya, itu dia. Mungkin kita kasih waktu dan tempat kan ya. Karena di sini ada musisi band Batak yang memang jujur ini juga sangat ditunggu-tunggu di konser Anak Niraja, dan mereka bersedia untuk hadir di sini. Itu satu kebanggaan buat kami. Silakan waktu dan tempat buat Marsada Band. Tepuk tangan buat Marsada Band. Baik, selamat sore buat bersama. Salam. Salam. Pertama sekali kami dari Marsada Band memberikan salam hormat yang sangat luar biasa buat teman kami Posan Tobing yang telah memberikan kesempatan buat kami ikut berperan di konser Anak Niraja. Bapak Ibu sekalian, kami tinggalnya di Samosir, stay di sana, lahir di sana, besar di sana, dan menikah pun di sana. Sampai sekarang pun masih tetap di Samosir. Awalnya kami membentuk Marsada Band ini tepatnya tahun 2003, karena sebelumnya kami sudah aktif untuk menghibur tamu-tamu dari Eropa di restoran-restoran di seputaran
penginapan hotel ditutup dan juga membawa tur tamu di kapal. Jadi tanpa mic pun sebenarnya kami sudah agak kencang suaranya karena udah biasa. Apalagi kalau di kapal kita melawan angin, kita tanpa ada mic, tanpa ada pengeras suara, ya harus bisa lah melawan angin ini untuk menghibur tamu. Jadi formasi kami dari awal sebenarnya 7, cuma berkembang belakangan ini jadi 8 orang sekarang personil Marcel Band. Puji Tuhan, kami akan tetap komit dan konsisten di musik etnik Batak. Kira-kira demikian dari Marcel Band. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Kalau tadi pertanyaannya kenapa artis ini tampil di konser Anak Niraja di sore hari ini? Jujur saya sebagai penyanyi gitu ya, saya teramat bangga bahwa orang Batak ini mempunyai ada Posan Tobing ya. Kalau dulu ada Vicky Sianipar yang sudah menggebrak pertama, tetapi sekarang ada adiknya, ada Posan. Ini menjadi kebanggaan bagi kami. Jadi kami memang sangat mensupport, sebagai penyanyi sangat mensupport acara ini. Jadi kami juga senang sekali ada boleh ambil bagian di acara ini gitu. Makasih. Bang Vicky, ayo. Selamat sore teman-teman media semua. Nama saya Vicky Sianipar. Tahu. Kalau biasa transfer kayak gini gue MD kan. Kali ini gue benar-benar cuma nama itu doang. Cuman ya nggak repot. Ya jadi mungkin sedikit gambaran buat teman-teman media ya. Karena aku mungkin yang di dunia nasional dan di Batak juga. Jadi kalau industri musik daerah Indonesia itu sebenarnya udah ada kayak dunianya sendiri-sendiri ya. Dan Batak ini salah satu yang paling besar. Kalau di Batak ini ibaratnya dari mulai ada studionya, pencipta lagu khusus Batak ada, ya studio ada, tempat manggungnya ada, kafe-kafenya ada, bahkan dulu zamannya majalah medianya pun khusus Batak ada, lagu kebangsanya ada. Jadi udah kayak industri udah kayak dunia sendiri gitu loh. Ibaratnya yang nggak perlu tergantung dunia industri musik nasional, ini sudah sangat hidup dan sangat mapan. Makanya kalau dibilang Batak yang paling siap merdeka ya. Karena semua udah komplit. Ya. Nah jadi di era 80 90 mungkin ya, di saat musik industri Batak lagi tinggi-tingginya, sementara anak-anaknya terjadi fenomena banyak yang nggak mau ngikut, seleranya beda sendiri gitu loh, sangat ke barat-baratan. Sehingga hampir semua anak muda Batak tuh bisa dibilang yang kelahiran di kota besar ya, nggak mau denger musik-musik Batak, lagu-lagu Batak ini. Nah, kebetulan saya waktu itu masuk sekitar tahun 2002 yang membuat membuat produksi musik Batak tapi untuk konsumsi mereka buat anak-anak muda ini. Yang akhirnya banyak juga teman-teman yang ikut dan sampai hari ini ada Posan Tobing juga ya, dan sudah banyak yang tertarik lagi. Yang ini akhirnya lumayan ada harapan sehingga musik-musik Batak dan lagu Batak ini tidak punah lah 50 tahun lagi. Karena dulu banyak kami kemas ulang kemasannya, karena yang tinggal di 50 tahun lagi itu kan anak-anak ABG sekarang kayak kita gini lah ya. Makanya kami berlomba-lomba untuk mengaransemen ulang lagu-lagu Batak yang tradisional ini, yang folk song ini, kemasannya dirubah tanpa menghilangkan esensi aslinya supaya bisa keterima di generasi-generasi muda, sehingga 50 tahun lagi mereka sudah dewasa, mereka bisa melakukan hal sama dan lanjutin lagi, ngasih tau ke anak cucunya ada lagu keren namanya Sinagar Tulo, Butet, Pigiaro Kapi gitu loh, dan banyak lainnya. Itulah harapannya mungkin ya, yang mungkin dari tadi nggak disampaikan Posan, dan aku udah lega lah, udah ada penerus nih adikku si Posan. Agak
Kalau yang tua-tua kan gak bisa dirapi. Jangan dulu, maksudnya apa? Ini kita di sini masih kolaborasi kerja sama, kayak mau ninggalin gua gitu. Enak aja. Lanjut pokoknya. Lanjut senada trio mungkin sebelum pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih dari kami Senada Trio. Cukup mengejutkan juga sih ketika Bang Posan Tobing, Ito Posan menelepon Senada mau ikut di acara Anak Niraja. Sungguh satu kehormatan buat Senada Trio di acara ini bisa ikut serta. Ya, mudah-mudahan Anak Niraja semakin maju buat ke depannya. Oke, terima kasih. Oke, apa sekalian sedikit dua patah kata dari host mungkin ya sekalian biar pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman rekan-rekan media, untuk artis-artis yang luar biasa malam hari ini yang siap mengguncang panggung Anak Niraja Orkestra 2025. Dan ini kesekian kalinya saya diajak dan direkrut oleh Anak Niraja Production, khususnya Anak Niraja Orkestra 2025 yang digagas oleh Bang Posan Tobing. Dan hari ini spesial juga nih, ada Irma Purba juga sebagai rekan saya sebagai host malam hari ini. Ini menjadi suatu sejarah bagi saya, berdiri di depan kurang lebih 2.500 yang hadir malam hari ini, dan saya percayakan bersama dengan Irma untuk memandu acara dari awal sampai selesai. Ya, harapannya sih untuk Bang Posan tetap menjadi wadah untuk anak muda. Harus ada selain Robi Purba, harus ada Ega Nababa. Setelah situ, maksudnya di situ tahun depan ajak lagi gitu. Iya. Intinya itu. Iya, harus ada host yang lebih melejit, kalau bisa dari produksinya Anak Niraja. Oke, sama. Thank you. Oke, Irma, ada mau tambahin? Selamat malam, saya Irma Purba, saya salah satu host malam ini bersama Ega Nababa. Satu kebanggaan buat saya di sini bisa semeja sepanggung dengan Bang Posan, Bang Vicky, dan Bang Fendi, Inalita, Mas Arabe, dan yang lainnya. Di sini mungkin kami beberapa yang muda-muda ikut untuk memeriahkan dan membuat musik Batak ini juga jadi tren di anak muda ya. Karena sekarang trennya mungkin saya lihat itu adalah musik timur. Nah, mungkin dari kita bisa untuk bagaimana bahwa musik Batak ini juga enak loh, easy listening loh untuk didengar dan menjadi tren untuk musik-musik Indonesia. Semoga ke depannya musik Batak semakin menjadi tren yang lebih diminati untuk anak-anak muda sebagai penerus bangsa Indonesia. Terima kasih. Sedikit lagi kelupaan laku Ogar Nababan, setelah ini baru kita bertanya yang lain. Horas, sebelumnya terima kasih buat abang-abang media yang udah datang di sini. Kalau buat aku pribadi, aku sangat bangga bisa ikut berkolaborasi di konser Anak Niraja. Doaku semoga Bang Posan Tobing semoga bisa memberikan konser-konser berikutnya dengan mengundang teman-teman musisi-musisi Batak yang lainnya. Terima kasih. Ya, tadi ketinggalan. Selamat datang buat Putri Indonesia 2023 Sumatera Utara, adikku Tabita Mabitubulu. Nanti kalau mau ditanya silakan lanjut pertanyaannya, monggo. Lanjut dulu. Ya, selamat malam. Saya Yajid dari Sutionnya disebutin. Iya, Yajid Sution dari saya berita pikiran rakyat. Mungkin selamat dulu Bang Posan ya. Lalu sukses, mungkin sekarang mudah-mudahan lebih sukses. Nah, cuma
saya mau tanya begini, yang spesial dari tahun lalu, mungkin apa nih yang ada penambahan dari tahun lalu? Mungkin ada pak ini, pak itu, mungkin ada yang ditambahin, apa yang nggak ada di tahun lalu tapi ada di tahun ini pertama. Terus yang kedua, untuk aransemen musik mungkin bang kosannya, ini persiapan latihan untuk aransemen ini berapa lama? Terus pemilihan lagu dari teman-teman nih, lagu Batak ini contohnya ini yang dinyanyikan, yang ini, nah itu pemilihan itu kira-kira yang menentukan siapa? Apakah penyanyinya sendiri yang menentukan atau siapa? Kemudian keikutsertaan Putri Indonesia Utara ya, mungkin apa nih sebagai apa dia di sini sebagai mungkin ada hotel atau apa mungkin. Terakhir ada titipan nih soal sponsor kita tahun ini itu kesan-kesannya apa? Kenapa mau sponsori konser Miraja kali ini dan Bir Bintang apa tadi? Angker Bir itu apakah karena susah? Ini bagaimana? Mungkin nggak bisa dijelaskan. Gitu kan? Mungkin itu aja Pak Kosannya. Iya, banyak itu bang, bukan itu aja. Tadi pertama apa dulu bang? Itu tadi Pak spesial dari tahun lalu. Oh, yang spesial kita selalu belajar dari tahun ke tahun. Tahun lalu puji Tuhan kita berhasil dan bisa dibilang kategorinya sukses ya. Tahun ini kita menambah keinginan dari animo teman-teman pendengar musik Batak. Mereka bilang, Bang, selain para pengisi acara, kita juga kan pada dandan, bikin dong karpet merah. Jadi di depan sekarang sudah ada karpet merah yang kita spesialkan buat para tamu-tamu undangan kita. Baik itu tamu undangan VVIP dan tamu undangan VIP dan semua tamu-tamu di sini semua melintasi karpet merah dan sudah ada 8 paparazzi yang siap menangkap mereka dengan fashion mereka dan akan dikurasi oleh Putri Indonesia kita, adik kita Tabita Napitupulu. Ya itu yang perbedaannya dari tahun ini. Kalau aransemen tentu percayalah bang, untuk membuat seperti ini nggak seminggu 2 minggu bang, kami udah bikin ini sekitar hampir 4 bulan. Mulai dari pengaransemenannya, mulai dari latihannya, mulai dari jadwal semuanya, karena membuat suatu konser seperti ini nggak mungkin kalau menurut Bang Vicky gampang-gampang aja karena dia udah pemain lama gitu. Tapi buat saya ini tantangan banget, ini hal yang bukan mudah buat saya dan saya mencoba lakukan ini. Semoga nanti berkenan di hati teman-teman semuanya dan para penonton. Pemilihan lagu. Terkait pemilihan lagu tentunya semua penyanyi di sini punya karakter masing-masing. Seperti Nagrita Butar-Butar, memang itu ya udah lagu ciri khasnya dari beliau. Bang Vicky Sianipar, aransemen beliau kita mainkan lagi di sini dengan format Anak Miraja gitu. Lalu Kang Ferdi membawakan lagunya karya dari Bang Vicky Sianipar gitu. Dan senada trio, lagu-lagunya ini semuanya memang sudah kita pilih berdasarkan kehebatannya masing-masing. Terutama untuk Marsada Band itu juga lagu-lagunya mereka sudah itu semua berdasarkan apa ya, voting lagu-lagu itu, jadi nggak semerta-merta main ambil aja gitu. Lalu berikutnya lagu-lagu ini semuanya kita sudah izin dengan para pencipta lagunya, terutama itu yang paling penting karena kalau tidak ada izin saya juga nggak berani bawain, kami Anak Miraja, dan ini semuanya sudah izin kepada para pencipta lagunya, bahkan nanti pencipta lagunya pun banyak yang hadir datang ke sini untuk menonton bahwa karya-karyanya dibawakan dengan versi di Anak Miraja seperti itu. Kami sudah mengundang para pencipta lagu, sepertinya confirm mereka hadir semua. Terima kasih banyak. Oh iya, dan Putri Indonesia mungkin boleh jawab sendiri kenapa ada di sini deh. Kok lu cantik sendiri gitu, gue kok masih begini gitu. Ya, Horas, teman-teman media dan semuanya, perkenalkan sekali lagi, saya Tabita Napitupulu, Putri Indonesia Sumatera Utara 2023. Dengan bersyukur dan sangat bangga bisa berkontribusi untuk Anak Miraja Orkestra Batak tahun 2025. Karena menurut saya, yang pertama, saya sangat passionate di bidang musik dan fashion. Dan bagaimana caranya untuk menginfluence anak-anak muda Batak khususnya, secara simbolisasi sebagai Putri Indonesia, saya memiliki tanggung jawab untuk bisa
membangun awareness melalui seni, yaitu fashion, kriya, dan musik. Seperti itu. Kebetulan saya juga pianis dan solois di HKBP Pondok Bambu, dan juga saya fashion enthusiast. Jadi banyak sekali hal-hal di seni ini yang ternyata bisa mengubah sudut pandang anak muda untuk lebih mencintai warisan budaya Batak dalam jangka waktu yang sangat lama, seperti itu. Terima kasih Bang Haposan Tobing dan juga senior-senior musisi lainnya, Kakak MC, Katia, dan juga keluarga besar dari Anak Niraja yang telah mendukung dan memberikan kesempatan untuk saya bisa menjadi trendsetter untuk anak muda Batak. Maulid Peko dan Horas. Baik, terima kasih teman-teman media dan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih ke Bang Haposan Tobing bisa berkolaborasi dengan Bekasi Convention Center sebagai penyedia venue dalam acara Anak Si Raja. Acara ini udah digelar kali yang kedua di tempat ini, dan pada tahun yang lalu acara ini sangat berhasil dan cukup sukses karena kalau jalan-jalan di mana-mana mereka tentunya ngomongin tentang kegiatan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk kolaborasinya, dan memang tempat ini kami sediakan sebagai venue untuk tempat acara-acara konser, tempat acara-acara ada wisuda, ada kawinan, dan lain sebagainya. Kami berharap bahwa dengan kegiatan yang akan dilakukan di tempat ini tentunya akan bermanfaat bagi kita semua. Saya lagi kami ucapkan selamat dan sukses, dan selamat untuk para musisi dan artis yang siap tampil terbaik pada malam hari. Terima kasih. Halo, selamat malam semuanya, teman-teman media dan Bapak Ibu semuanya. Saya Lili, brand dan produk marketing dari Anchor-Beer. Tadi ada pertanyaan, kenapa sih kita masih mau support gitu? Setelah kita lihat dari brand sendiri ya, Anchor-Beer itu sangat diasosiasikan dengan orang Batak gitu, birnya orang Batak gitu. Nah, udah gitu sekarang kita lihat yang nonton Anak Niraja jadi kebanyakan anak-anak muda gitu, millennials gitu. Nah, Anchor-Beer tuh kan terasosiasi, birnya orang-orang tua nih. Nah, sedangkan sekarang banyak anak-anak muda nih yang nonton. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk bisa rejuvenate brand kita, lebih dekat juga sama target marketnya kita, terutama di komunitas Batak gitu, orang-orang Batak. Dan thank you juga buat Bang Kosan untuk ngajak kita berkolaborasi. Ini untuk yang ketiga kalinya ya. Jadi yang pertama kita udah kolaps di tahun lalu di tempat yang sama juga. Terus yang kedua kemarin di Batam kita sempat support juga, dan sekarang yang ketiga. Jadi kita berharap bisa berkolaborasi tentunya, terus udah gitu kita bisa menggrab awareness kita dengan anak-anak muda Batak gitu. Jadi Anchor-Beer harap kita banget lah gitu. Thank you. Bir kesayangan di Cililitan. Selamat sore, Horas. Perkenalkan saya Marta, Guru Simatupang di sini Bang. Saya dari Sales Marketing Department dari Hotel Santika, Mega City Bekasi. Kami sejujurnya sangat terhormat Bang kedapatan menjadi salah satu sponsor untuk support akomodasi tim konser Anak Niraja dan jajarannya begitu ya. Terima kasih banyak karena sejujurnya saya sebagai seorang Batak yang tinggal di Bekasi agak hopeless Bang. Kok kapan ya ada konser Batak besar gitu ya, gitu. Karena kami sejujurnya hanya penikmat musik, kami bukan pelaku industri, tapi kami bangga sekali melihat Bang Kosan dan jajarannya nih, luar biasa tepuk tangannya. Begitu. Semoga apa yang kami sajikan dan servis yang kami berikan juga diterima dengan baik oleh Bang Kosan dan jajaran dan semua audiens yang hadir yang juga membooking akomodasi lewat kami begitu. Terima kasih. Oh iya, ada tambahan dikit. Jadi Hotel Santika itu memberikan siapapun nanti penonton konser Anak Niraja hari ini boleh ditukarkan tiketnya untuk menginap satu malam di Hotel Santika dengan harga yang sangat fantastis. Jadi boleh silakan. Nanti itu bisa diangkat juga. Lalu mungkin
Iya, jadi anak Miraja konser musik itu nggak bisa lepas dari yang namanya fashion. Namanya musik pasti ada fashion. Kalau tahun lalu kita ada sponsor, tahun ini kita juga ada sponsor juga. Lalu mungkin ada sedikit penjelasan dari Toba Tenun, ya Toba Tenun. Mungkin sedikit Toba Tenun tambahkan mengenai konser anak Miraja dan Toba Tenun berkolaborasi. Terima kasih Bang Posan Kopi. Kita sangat senang sekali bisa diajak sama Bang Posan untuk anak Miraja 2025 ini, dan sejatinya memang Toba Tenun dan anak Miraja berjalan sejalan satu visi ya. Kita sama-sama ingin melestarikan, memelihara dan merevitalisasi kebudayaan. Kalau Bang Posan dari seni musik, kita dari seni kria, yang mana memang di Tanah Batak sendiri banyak sekali teknik untuk membuat tenun sendiri. Saat ini kami menghitung paling tidak ada 5 teknik yang sangat eksplisit dan ingin selalu kami angkat. Jadi kami juga sangat berharap kolaborasi anak Miraja dan Toba Tenun menjadi salah satu presiden atau inspirasi untuk budaya lain juga untuk bangga akan jadi diri kita. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih banyak. Jadi teman-teman mengingat waktu ini, ya, saya berharap ya, kami semua berharap semoga teman-teman bisa menulis di media dengan baik mengenai konser kita hari ini, biar lebih terpromosikan lagi di luar konser anak Miraja. Intinya gini, saya minta tagline-nya seperti ini. Konser anak Miraja ini dibuat bukan karena kebetulan. Ini dibuat memang sudah menjadi dari garis dari Tuhan. Jadi kami semua di sini untuk melestarikan budaya Batak, untuk melestarikan musik Batak, untuk melestarikan dan membuat para kaula muda lebih mau lagi, lebih peka lagi untuk mau berbahasa Batak. Jadi kira-kira itu, terima kasih banyak. Tidak bisa lagi waktu ditambah karena penonton di luar sudah ya kita